Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Pilpres 2024 masih cukup lama ya, 2,5 tahun lagi. Namun sejumlah capres ini sudah mulai mengibarkan bendera putih, sudah menyerah sebelum berperang. Ada yang terang-terangan mengakui belum layak berlaga pada Pilpres tahun 2024. Ini babnya tahu diri karena popularitas terlebih lagi elektabilitas nggak memadai. Masuk dalam kriteria ini adalah Ketua Umum PSI Giring Ganesa atau dia sering menyebut dirinya sendiri dengan nama yang lengkap plus titelnya Haji Giring Ganesa Jumario. Ada pula yang beralasan bahwa rakyat itu tetap menghendaki Jokowi kembali. Masuk dalam kelompok ini adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Walau berbeda argumentasinya, namun sesungguhnya ketiga-tiganya itu kalau kita cermati dalam posisi yang sama, yakni menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden. Caranya ini udah mulai kelihatan lebih konkret, lebih spesifik, yakni dengan memperpanjang masa jabatannya. Ini padahal ketiga-tiganya khususnya Erlangga dan Muhaimin selama ini kan sama-sama sangat ngotot, sangat bersemangat untuk menjadi capres. Mereka sudah menjual diri, lihatlah di berbagai lokasi jalan-jalan yang strategis di berbagai kota-kota di Indonesia ini. Baliho mereka bertebaran di sudut-sudut kota dan kemudian banyak dikeluhkan karena mengganggu suasana kota gitu. Banyak yang ini kalau saya membaca-baca netizen ini mereka merasa bukannya bukan menghargai cara para tokoh ini menjual diri, tapi justru membuat mereka ini menimbulkan noise gitu. Kenapa? Karena di tengah situasi saat tengah pandemi, ketika rakyat sedang butuh untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya saja susah, ini para tokoh malah bertebaran memasang baliho di sana sini yang jelas itu ongkosnya sangat mahal. Dan ini jauh lebih bermanfaat bila diberikan kepada rakyat yang tengah mengalami krisis ekonomi selama pandemi. Muhaimin Iskandar ini bahkan sampai harus bersih tegang dengan pengurus PBNU yang baru. Karena diam-diam dia bergerilya tetap memanfaatkan struktur PBNU untuk berkampanye. Ini bertentangan dengan semangat PBNU yang baru di bawah pimpinan Yahya Stakuf yang katanya sih ingin menjaga jarak dengan kekuatan politik dan menjaga jarak dengan kekuasaan. Ini saya kira sebuah tekad yang masih banyak dipertanyakan keseriusannya melihat beberapa manuver terakhir dari Yahya Stakuf termasuk ketika PBNU kemudian menjadi ormas pertama yang membangun kantornya di ibu kota negara baru. Nah sekarang kita bahas satu persatu nih. Bagaimana soal Giring? Giring mengumumkan pengunduran dirinya sebagai capres itu melalui channel YouTube resmi Partai Solidaritas Indonesia. Ada satu fakta yang tidak saya sampaikan ketika saya berbicara soal sosok pemimpin ideal, nama Pak Jokowi adalah sosok yang mendapat tempat di hati rakyat Indonesia. Banyak sekali rakyat Indonesia yang ternyata masih menghendaki sosok Jokowi untuk memimpin Indonesia. Ini adalah fakta di lapangan, sekaligus aspirasi masyarakat yang sangat mencintai Jokowi. Namun dibatasi oleh konstitusi bahwa presiden hanya bisa dijabat selama 2 periode saja. Ini catat nih ya, kata-kata dari Giring, kata-kata ini bersayap ya. Atas temuan itu, kemudian Giring justru berpikir bahwa dirinya belum layak untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024. Dia pun memutuskan untuk mundur dari capres. Nih, coba apa nih hubungannya antara rakyat ingin Jokowi tetap menjadi presiden kembali, tapi dihalangi oleh konstitusi dan kemudian dia menyatakan bahwa temuan itu membuat dirinya nggak layak untuk menjadi calon presiden pada tahun 2024. Jadi berdasarkan fakta itu, kata Giring, saya merasa bahwa tahun 2024 bukanlah waktu bagi saya untuk maju sebagai calon presiden Presiden RI. Maka hari ini dengan penuh kesadaran saya, Haji Giring Ganesa Jumario, mengumumkan mundur dari pencalonan Presiden RI. Terima kasih dukungan rakyat Indonesia, para donatur. Nah, ini penting kan mesti di garis bawah ini. Para relawan selama beberapa bulan terakhir. Semoga kita semakin solid dan terus bergerak memperbaiki dan membangun Indonesia tercinta. Pernyataan itu diikuti oleh cuitan di akun Twitternya, yakni Giring @giringganesa. Bismillah, dengan segala kerendahan hati, maka di tahun 2024 masih harus banyak belajar mencari pengalaman menjadi abdi masyarakat.
izinkan saya hapus di bio akun saya diubah menjadi penyambung lidah rakyat 2024. Sambil Giring menautkan berita dari Detik yang beritanya saya tadi bacakan. Respon netizen cukup beragam. Dari kalangan internal dan simpatisan PSI, pernyataan Giring disambut dan didukung positif. Saya nggak mau bahas soal ini. Sementara saya ingin lihat bagaimana para netizen, orang yang menentangnya, merespon pengunduran diri Giring tadi. Ini ternyata banyak sekali kalau saya baca-baca, ini mereka menganggap, ya ini lucu-lucuan saja lah. Ini jadi kalau meminjam istilah netizen sekarang mau tertawa tapi takut dosa. Akun Adit 2023 dia menyatakan, dia nulisnya begini nih. Kalau mundur jadi manusia bisa nggak Bang? Jadi umbi-umbian gitu misalnya. ini memang kadang-kadang kelakuan para netizen ini membuat saya nggak habis pikir, kok bisa saja mereka menemukan istilah-istilah atau kata-kata semacam ini. Kemudian akun Sakar pun Istiadi P19 ini, dia menyatakan begini, dia mencuit meledek Giring begini, lu kok mundur belum bertanding, udah lempar handuk saja. Tahu diri nih ceritanya. Gedein dulu partainya bro. Nah, yang seperti biasanya sangat penohok ini adalah akun dari politisi Demokrat @pancan66 yang dia namanya akun Republik Dagelan. Dia cuma bikin komentarnya begini, gue pikir yang mundur Pak Mukijo, taunya yang mundur Pak Jumario. Isoai celokan dalam Suparman, maju nggak pernah kok malah mundur. Wajar kalau banyak yang menanggapi mundurnya Giring ini hanya sebagai bentuk lucu-lucuan. Dari syarat apapun, Giring memang nggak memenuhi syarat untuk maju presiden. Kalau toh dia tetap ngotot, pertama elektabilitas dia dan popularitas dia sangat rendah. Kedua, ini kan partai dia adalah salah satu partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Jadi dengan begitu, kalau menurut aturan yang ada sekarang, dia ini presidensial threshold 20%, nggak mungkinlah Giring akan mendapatkan tiket. Dan lucunya PSI sampai sejauh ini tidak ada niat untuk menggugat presidensial threshold 20% yang menghalangi kalau memang Giring akan maju sebagai capres. Belakangan saya membaca memang bersama dengan sejumlah partai non parlemen, katanya si PSI ini akan mengajukan gugatan presidensial threshold 20%. Nah, saya kira ini menarik. Kenapa sebelum menggugat kok malah mundur duluan? Harusnya kalau Giring serius, dia tunggu dulu dong PSI bersama partai-partai lain menggugat. Karena kalau selama ini kayak kemarin kita tahu bahwa gugatan dari mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan legal standing, karena mereka bukan partai peserta pemilu, maka sebenarnya ini peluang untuk PSI bersama partai-partai lain yang ikut pemilu pada tahun lalu untuk menggugat. Dengan begitu terbuka peluang Giring untuk menjadi calon presiden. Nah, kenapa sekarang belum berusaha kok sudah mundur duluan? Sejak awal ini memang partai yang mengklaim sebagai partai anak muda ini memposisikan dirinya sebagai partai pendukung pemerintah ya. Jadi dilihat mereka ini sebenarnya bagian dari kepentingan oligarki saja. Jadi sejak awal Giring dan PSI memang nggak serius, cuma lucu-lucuan, bercanda, dan tugasnya itu mengganggu calon-calon potensial yang dianggap bakal membahayakan kepentingan oligarki. Makanya kan nggak kaget ya kalau agenda utama mereka adalah terus mengganggu dan mendowngrade Gubernur DKI Anies Baswedan. Walaupun karena kelakuannya ini kemudian Giring itu dibully sana sini, dia sepertinya tidak peduli. Karena itulah memang tupoksinya, tugas pokok dan fungsi dia menjadi ketua umum PSI. Bagaimana dengan Muhaimin dan Erlangga? Nah, ini kita mulai dari Muhaimin. Muhaimin menyatakan bahwa dia mengusulkan agar pemilu itu ditunda 1 sampai 2 tahun. Caimin menyatakan bahwa ada sejumlah hal yang menyebabkan dia mengusulkan mundurnya pemilu ini. Pertama, akan terjadi pembekuan agresivitas ekonomi saat pemilu berlangsung. Kedua, transisi kekuasaan akan mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi konflik saat masa pemilu. Ini saya kira tiga alasan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar ini sebenarnya alasan yang sangat dicari-cari gitu. Kalau justru masalah pertumbuhan ekonomi sekarang, mengapa kemudian pemerintah
meskipun tahu bahwa APBN-nya kosong tapi ngotot membangun ibu kota baru misalnya gitu. Dan kemudian kalau dia ngitung bahwa transisi kekuasaan akan mengakibatkan ketidakpastian ekonomi, justru yang terjadi sebaliknya. Kalau ada pemerintahan yang dipilih secara dia mendapat justifikasi, mendapat legalitas formal yang kuat dari publik, ini akan menjadi momentum pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kemudian dikhawatirkan eksploitasi konflik saat masa pemilu, ini caranya jelas kan. Kita melihat bahwa presidensial threshold 20% lah yang menjadi biang keladi adanya polarisasi, hanya ada 2 calon tadi. Dari mana ide Caimin ini? Dia menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan sejumlah pelaku UMKM. Ini menarik ini, sekarang UMKM, tukang cendol, tukang bakso, ini menjadi alasan para politisi untuk memperpanjang masa jabatan dari Presiden Jokowi. Berbeda dengan Muhaimin. Ini Ketua Umum Partai Golkar, ini Erlangga Hartarto, itu tanpa basa-basi dia langsung menyatakan bahwa ada aspirasi dari petani sawit agar jabatan Jokowi diperpanjang nih, tapi Erlangga menyatakan bahwa ketika dia menerima aspirasi itu, kapasitas dia dalam posisi sebagai Menko ya, bukan sebagai ketua umum partai politik. Nah, kami akan bicarakan dengan pimpinan partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai. Oleh karena itu kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan itu akan disalurkan. Itu kata Erlangga. Anda pasti masih ingat ya, ketika beberapa waktu yang lalu Menteri Investasi, yakni Bahlil Lahadila, dia menyatakan bahwa ada aspirasi dari para pengusaha untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Waktu itu Erlangga langsung menolak. Begitu juga dengan para pimpinan Partai Golkar pada waktu itu serta-merta menolak dan menyatakan bahwa aturannya tidak seperti itu, bahwa jadwal pemilu itu tahun 2024. Jadi kalau sekarang dia menyatakan bahwa dia menerima aspirasi itu saya kira ini pasti akan terjadi satu perubahan konstelasi di tubuh Golkar. Dari 3 pernyataan tadi ya, mulai dari Giring Ganesa yang secara terbuka menyatakan dia mengundurkan diri dari pencalonan presiden, kemudian Muhaimin dan Erlangga yang tidak menyatakan dia mengundurkan diri sebagai capres, tetapi sebenarnya poinnya itu sama, yakni memperpanjang masa jabatan Jokowi. Pilihan ini tampaknya dianggap paling pragmatis, paling menguntungkan buat mereka bertiga lah setidaknya, dan juga buat partai mereka. Ketimbang mereka harus berlaga pada Pilpres tahun 2024. Untuk apa ngotot maju dalam Pilpres? Karena sudah jelas mereka tidak akan terpilih. Ini 3 orang figur ini, baik kalau kita amati dari survei-survei, baik survei beneran sampai survei bayaran, ini memang nama mereka nggak muncul sebagai calon presiden yang layak dipilih. Walaupun mereka sudah berusaha keras, misalnya seperti tadi saya sebutkan, Erlangga Hartarto balihonya di mana-mana, Giring ya sudah mulai lumayan ada balihonya di mana-mana, dan Caimin ini sampai kemudian sudah mulai melakukan rebranding. Dia tidak mau lagi dipanggil Cak, tapi namanya sudah menjadi Gus Hami. Juga Caimin, bukan Caimin lagi, tapi kalau nggak salah begitu, beberapa saya lihat balihonya dia sudah menggunakan Gus ini. Jadi Anda tolong diperhatikan nih, kalau ada kalangan NU sudah mulai berubah namanya menjadi Gus, nah ini tanda-tandanya pemilu sudah semakin dekat gitu. Tapi tetap saja ini, walaupun mereka sampai jungkir balik seperti apa, elektabilitasnya nggak pernah naik-naik. Jadi pilihannya ya pragmatis, lebih baik jabatan Jokowi diperpanjang dan mereka kembali mendapat jabatan lagi. Masalahnya apakah figur-figur lain, ini pemilik partai yang juga berminat menjadi capres tahun 2024 seperti Puan Maharani dan dari PDIP maupun Prabowo misalnya dari Gerindra itu bersedia melakukan kompromi, bersedia seperti sekarang masing-masing mendapat jabatan, ada jabatan menteri, kemudian ada yang jabatan sekarang ketua DPR gitu. Apakah iming-iming ini cukup buat mereka? Kalau kita lihat ya, Puan Maharani ini walaupun nasibnya sebenarnya ini nggak beda jauh dengan Erlangga dan Muhaimin. Elektabilitasnya nggak naik-naik walaupun sudah didongkrak dengan berbagai macam cara. Namun saya kira cara berpikir PDIP ini agak berbeda. Mereka merasa dengan modal presidensial threshold 20%, mereka sebagai satu-satunya partai yang memenuhi syarat itu tetap terbuka peluang untuk
Puan itu terpilih menjadi calon presiden. Caranya bagaimana? Caranya kan dengan PT 20% tadi, maka, maksimal itu hanya ada 2 calon. Nah, tapi yang bulat jelas hanya 1 calon. Calon presiden yang kedua ini diperkirakan akan ada calon boneka gitu, calon yang nanti bagi atur. Jadi artinya, akan dipilih figur lain yang, lebih lemah katakanlah dari Puan Maharani dan kemudian rakyat, tidak punya pilihan lain, seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 lah. Orang memilih Prabowo bukan karena senang pada Prabowo, tapi karena tidak mau memilih Jokowi. Sebaliknya juga orang memilih Jokowi bukan karena dia senang sama Jokowi, tapi karena memang tidak mau memilih Prabowo. Nah, kalau skenario ini bisa diwujudkan kembali, jadi peluang dari Puan tentu saja masih terbuka untuk menjadi capres dan kemudian terpilih menjadi presiden. Nah, dengan sikap ini kita memahami kenapa kemudian buru-buru PDIP menolak ide tentang perpanjangan masa jabatan buat Jokowi. Buat mereka ini sangat merugikan. Ini cukuplah petugas partai ini hanya 2 periode saja. Ini waktunya pemilik partai untuk menjadi presiden. Begitu juga dengan Prabowo. Saya kira walaupun elektabilitasnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi kan kalau dari lembaga-lembaga survei disebutkan bahwa Prabowo ini sekarang tertinggi. Jadi ini jelas membuat Prabowo juga jadi pede dan nggak akan cepat menyerah dan kemudian sepakat untuk mendukung perpanjangan masa jabatan dari Jokowi. Jadi ini barang masih akan lumayan panjang tarik menariknya. Namun sejauh ini seperti telah terbukti, apapun kepentingan para pemilik modal, pemilik atau opera kita sebut sebagai oligarki itu bisa terwujud. Mungkin mereka nggak akan peduli soal bagaimana aspirasi rakyat, apakah rakyat menghendaki atau tidak, gitu. Mereka bisa melakukan berbagai cara dan itu sejauh ini sudah terbukti dengan berbagai proses legislasi yang terjadi di DPR. Jadi kan sebenarnya ini persoalannya adalah bagaimana kemudian mengamandemen, tidak perlu lagi mengamandemen undang-undang ya, karena ini bukan 3 periode, tapi mungkin bisa berbagai macam cara dilakukan proses legislasi di DPR dan kemudian diputuskan oleh mereka bersama masa jabatan presiden diperpanjang. Karena itu saran saya jangan buru-buru tertawa ya kalau Giring menyatakan mengundurkan diri sebagai calon presiden. Langkah yang dilakukan oleh Giring ini hanya semacam bisa menjadi petunjuk ada skenario besar yang saat ini setengah dimainkan. Para pemilik modal, oligarki ingin memaksakan Jokowi tambah masa jabatannya. Saya Hersunarif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.